Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mantap semua, dimanapun Sobat Mantap berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kami berdua, Sobat Mantap pasti kebingungan kan? Karena kami berdua asing dan belum pernah muncul di podcast kali ini. Nah, saya akan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fajar selaku host di podcast kali ini yang akan memandu Sobat semua dalam memahami apa yang ada di dalam podcast ini. Namun, sebelum beranjak ke acara inti, saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Sadi. Lebih lengkapnya, saya akan kasih waktu dan tempat untuk Pak Sadi semua. Oke, makasih Mas Yusuf ya. Saya panggil Mas Yusuf ya, Siap, bukan Pak. Mas Muhammad ya. Nggak apa-apa ya. Karena kalau Mas Muhammad itu mungkin banyak gitu. Apalagi di KPPN kita sendiri ada 4 orang ya kalau nggak salah ya, namanya Muhammad gitu ya. Banyak, Pak. Jadi banyak gitu ya. Jadi Mas Yusuf. Perkenalkan, nama saya Sardi, Kepala Seksi Bank. Di sini belum lama ya, sekitar 5 bulan, 5 atau 6 bulan di sini. Jadi mungkin kali ini kita akan di edisi perdana saya sebagai narasumber podcast. Kita akan nanti berbicara panjang lebar terkait dengan pembiayaan UMI gitu Mas. Oke, Mas. Namun tadi Sobat Mantap pasti bingung, Umi. Ya. Kita langsung saja ke pertanyaan intinya. Apa sih Pak itu Umi, Pak? Berbicara mengenai itu tidak lepas dari awal munculnya UMI itu sendiri, yakni dari, kalau nggak salah, dari tahun 2017. UMI ini merupakan suatu program pemerintah, yakni dana bergulir yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Kenapa hal ini diadakan atau kenapa hal ini penting? Tidak lain karena data dari Kementerian Koperasi itu ternyata, Mas Yusuf, pelaku usaha ini sangat banyak gitu. Dan sekitar 95%-nya itu adalah UMKM, khususnya lagi usaha-usaha kecil dan usaha ultramikro. Banyak ya, Pak? Banyak gitu. Yang untuk mendapatkan atau memperoleh akses pembiayaan bantuan permodalan dari perbankan itu sangat susah, sehingga memang diperlukan bantuan langsung dari pemerintah. Karena kenapa mereka susah dengan permodalan dari perbankan? Karena kita tahu bersama bahwa untuk mendapatkan modal atau bantuan usaha dari perbankan itu ribet karena memerlukan banyak persyaratan dari bank tersebut. Terlebih lagi di tahun 2020 lalu kan kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia ya, dan banyak usaha kecil ini gulung tikar. Maka kebutuhan akan UMI itu semakin besar. Nah, dari data sampai dengan tahun lalu itu total dana bergulir yang telah dicairkan dari APBN itu sekitar 10 triliun gitu. Dan di tahun lalu sendiri itu sekitar 2.000 triliun dengan target debitur itu sekitar 1.800.000 orang gitu. Banyak banget Pak itu, Bang. Iya, banyak gitu. Oke. Terus kan itu dari program pemerintah ya, Pak. Ya. Nah, sebenarnya itu tujuan UMI itu apa sih, Pak? Itu benar, Mas. Tujuan UMI itu sebagaimana kita sudah singgung tadi itu dari latar belakang itu. Tujuan UMI itu yakni menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro, jadi usaha-usaha yang kecil gitu. Kemudian untuk menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Kemudian selanjutnya sebagai jembatan bagi usaha mikro tersebut yang menerima bantuan tadi untuk naik level atau naik kelas, sehingga dapat mengakses pembiayaan yang lebih besar seperti KUR dari perbankan gitu, Mas. Nah, kan tadi masalah UMI itu buat usaha ultramikro, Pak. Iya. Nah, itu tuh apakah semua orang berhak untuk memperoleh UMI atau bagaimana, Pak? Jadi sebelum kita membahas terkait siapa yang berhak memperoleh UMI ini, Mas Yusuf, kita perlu mengetahui apa sih karakteristik atau ciri khas dari pelaku ultramikro itu sendiri. Antara lain
bahwa usaha tersebut belum memiliki izin atau legalitas usaha, misalkan NPWP, sertifikasi atau macam-macamnya. Kemudian selanjutnya jenis usaha tersebut biasanya belum tetap atau sifatnya musiman, sering berganti atau nomaden lah, sering berpindah-pindah tempat mungkin kalau zaman ini gitu, sehingga kalau dirasa kurang memberikan keuntungan akan beralih ke usaha lain. Kemudian terkait dengan pembukuan, biasanya mereka belum memiliki suatu pembukuan yang memadai atau pembukuan yang sederhana gitu, tradisional ya Pak. Tradisional, sehingga biasanya untuk memisahkan mana uang modal usaha dengan kebutuhan sehari-hari itu masih sulit, sehingga untuk mengetahui berapa sih keuntungan atau keberhasilan dari usaha ini masih agak sulit gitu. Nah, kalau terkait dengan terkait dengan syaratnya apa itu untuk mendapatkan kredit. Usaha ultramikro ini itu tidak terlalu banyak Mas Yusuf ya. Jadi hampir seluruh masyarakat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan ini usaha UMI kredit UMI ini, dibuktikan dengan memiliki NIK gitu, nomor induk kependudukan gitu. Kemudian ini yang kedua tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan lainnya dari pemerintah. Tidak double ya Pak. Jadi tidak double gitu ya. Gitu. Oke. Terus kemudian setelah kita tahu siapa yang dapat, nah terus proses penyalurannya bagaimana Pak itu? Apakah langsung ke orangnya atau bagaimana Pak mekanismenya? Jadi kalau misalkan mekanisme penyaluran itu ada dua gitu, yakni itu dapat dipilih oleh penyalur, yakni ada namanya pola langsung Mas Yusuf, ada juga namanya pola tidak langsung. Jadi kalau pola langsung itu penyalur langsung menyalurkan pembiayaan ke debitur. Sementara kalau pola tidak langsung, penyalur menyalurkan pembiayaan tersebut melalui lembaga linkek seperti koperasi atau LKM gitu. Nah, program pembiayaan disalurkan ini dengan prinsip ada namanya prinsip empowering dengan enhancement. Jadi melalui LKBB yang berpengalaman dalam microfinance gitu. Jadi penyaluran UMI ini dapat disalurkan kepada debitur secara perorangan dengan menyertakan agunan. Jadi itu ciri khasnya. Jadi kalau misalkan penyaluran UMI kepada perorangan itu harus menyertakan agunan Mas atau jaminan. Akan tetapi kalau misalkan penyalurannya kepada kelompok itu tidak perlu menggunakan jaminan gitu. Tapi ada maksimalnya. Ada maksimalnya. Misalkan besarannya itu sekitar 20 juta per orang atau per kelompok. Nah, di KPPN Pakpak ini sendiri UMI disalurkan oleh Pegadaian cabang Pakpak. Nah, namun di tahap awal ini masih dibatasi. Info yang kami peroleh dari Pegadaian itu masih dibatasi maksimal 10 juta per debitur gitu, Mas. Oke, nah tadi kan Bapak menyinggung mengenai LKBB ya Pak, atau lembaga keuangan bukan bank. Iya. Nah itu apa semua penyalur itu masuk LKBB Pak atau gimana Pak? Apa ada kriteria khusus Pak? LKBB atau lembaga keuangan bukan bank ini ada sih syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini pusat investasi pemerintah yang dibawa Kementerian, salah satu BLU dibawa Kementerian Keuangan. Jadi kita punya itu ada, kalau tidak salah ada 4 atau 5 BLU, salah satunya adalah BLU PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Ini semuanya yang dibawa Kementerian Keuangan. Jadi BLU tersebut menetapkan bahwa LKBB yang dapat menjadi penyalur UMI harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain itu mungkin LKBB tersebut berpengalaman dalam pembiayaan UMKM, kemudian sehat dan berkinerja baik, gitu Mas Yusuf. Kemudian yang paling utama itu dia harus terkoneksi dengan SIKP UMI gitu.
Sebagaimana kita sudah singgung sebelumnya itu bahwa di Pak-Pak ini yang menyalurkan ada Pegadaian, tapi di tempat lain ada selain Pegadaian ada PNM Madani, ada juga kita bahas tadi melalui koperasi-koperasi tertentu yang telah terdaftar sebagai penyalur gitu Mas. Baik Pak, baik. Nah, sekarang lebih ranahnya lebih ini lagi Pak. Nah, untuk arah kebijakan pembiayaan UMI Pak, itu tuh bagaimana Pak? Arah kebijakan pembiayaan UMI masih ya. Itu kalau nggak salah ingat ada 4 ya. Yang pertama itu mungkin ke depan itu ada perluasan ruang lingkup kerjasama gitu. Dalam ruang lingkup kerjasama itu terkait Lebih dengan diperlebar ya Pak? Iya, nanti ada kerjasama investasi Pemda, kemudian bank domestik atau internasional, lembaga donor dan lembaga-lembaga lainnya. Ada juga kerjasama dalam bentuk program Pemda, kementerian atau badan usaha lainnya gitu. Kemudian ke arah kebijakan yang kedua itu terkait dengan mitigasi terhadap risiko gitu. Bagaimana hal tersebut dalam hal penyempurnaan sistem fidusia mungkin, kemudian asuransi dan penjaminan serta dengan optimalisasi terkait dengan piutang gitu. Kemudian yang ketiga yakni yaitu sistem informasi gitu. Itu terkait dengan nanti mungkin terkait dengan penyempurnaan SIKP UMI, penyesuaian terhadap peraturan per 6 kalau nggak salah tahun 2022. Kemudian digitalisasi pembiayaan UMI, yakni penggunaan uang elektronik Baru udah bisa Pak, sama virtual account nantinya. Kemudian ya, yang terakhir nanti itu ada kebijakan yang terakhir itu terkait dengan uji dampak pembiayaan UMI itu sendiri. Nanti ada itu terkait ujinya itu biasanya diinikan dengan survei-survei. Ada namanya survei baseline dan baseline dan inline KPPN, survei baseline dan inline KPPN. Kemudian yang kedua itu survei mengenai responden pembanding di Kanwil DJPB. Oh, berarti gitu, berarti kalau penyaluran UMI itu nggak hanya naruh uang aja di orang berarti Pak. Jadi ada survei berkelanjutan gitu ya Pak. Ya, ada juga nanti namanya dari kita itu ada namanya Monep UMI, ada waktu-waktunya gitu nanti. Dan di kita itu ada Monep UMI paling tidak itu sekitar paling tidak minimal 2 kali dalam setahun itu harus dilaksanakan. Semesteran ya Pak. Semesteran gitu. Jadi Monep itu atau monitoring dan evaluasi lah. Sebenarnya itu adalah kegiatan ini yang dalam bentuk laporan, meskipun saat ini masih dalam bentuk laporan yang kami buat, ya maksudnya dari seksi bank itu KPPN Pak itu kalau di KPPN, kalau di Kanwil monepnya dilakukan oleh bidang PPA 2 gitu. Meliputi ada beberapa hal yang dilaksanakan dalam monep itu. Yang pertama mungkin terkait dengan monitoring terkait dengan ketepatan data. Oh iya Mas ya, kalau monitoring ketepatan data ini ada sifatnya triwulanan Mas. Jadi semester itu terkait dengan ketepatan data. Hal ini dilaksanakan untuk apa ya? Untuk menguji kesesuaian data penyaluran pada SIKP UMI dengan salinan dokumen penyaluran. Jadi bukan langsung ini gitu, harus ada pencocokan gitu. Misalkan apakah nomor induk kependudukannya sudah betul, nama debiturnya sudah sesuai, tanggal akadnya, tanggal jatuh temponya, dan macam-macam gitu skema pembiayaan, nilai akadnya. Nggak bisa ditipu ya Pak? Iya, nggak bisa gitu, nggak bisa double juga bilang, oh saya ambil UMI di sini bisa lagi tempat lain, nggak bisa. Jadi ada datanya terdaftar gitu ya. Kemudian survei yang kedua Monep yang kedua itu terkait dengan pengukuran nilai keekonomian debitur. Ada namanya pengukuran nilai keekonomian itu dilakukan. Kalau yang ini yang dilakukan secara semesteran Mas. Jadi hal ini dimaksudkan untuk mengukur atau menguji apa sih dampak pelaksanaan pembiayaan UMI ini terhadap debitur. Nah, di situ ada beberapa hal-hal yang harus indikator namanya Mas yang perlu dilihat, yakni bagaimana nilai
keekonomian pribadi itu Mas. Jadi nilai keekonomian pribadi yang maksudnya debitur, dan ada juga nilai keekonomian usaha. Yang mana namanya keekonomian pribadi itu Mas? Itu misalkan terkait dengan misalkan berapa sih pengeluaran listrik debitur misalkan per bulan. Sampai detail ya Pak? Oh iya, kemudian konsumsi per kapitanya, kemudian terkait dengan jenis lantai yang digunakan, ya sampai tingkat sanitasinya, bahkan terkait dengan kendaraan operasional gitu Mas, apa yang dipakai, apa ada jumlah tabungannya juga, kemudian terkait dengan rasio anak tidak sekolah. Nah, kalau yang terkait dengan nilai keekonomian usaha itu kita ditinjau dari sisi berapa asetnya, kemudian omsetnya berapa, kemudian tenaga kerja yang digunakan berapa gitu Mas. Siap. Ada juga selain dua hal yang di atas, ada juga monitoring dan evaluasi lainnya yang mungkin dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang diperlukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Misalkan jadi ini monitoring dan evaluasi lainnya ini tidak mesti ada, hanya insidental. Misalkan ada ini contohnya tindak lanjut temuan pemeriksa yang membutuhkan monef di beberapa mungkin kanwil atau KPPN tertentu gitu Mas. Nah, berarti kalau dari monef itu Pak, kalau dari datanya KPPN, buat realisasi penyaluran pembiayaan UMI di Kabupaten Fakfak dan Kaimana tuh berapa Pak? Untuk sampai saat ini ya, ini triwulan 3 ya sudah lewat ya tahun 2022. Untuk jumlah debitur kita ini kan, kita kan KPPN Fakfak ini kan membawahi antara Kabupaten Fakfak dengan Kabupaten Kaimana, meskipun informasi yang kami dapatkan itu bahwa Pegadaian yang membawahinya juga Pegadaian Fakfak, tapi sekaligus juga untuk Kaimana gitu. Di sana di Kaimana itu cuma sub dari Pegadaian Fakfak ini. Nah, di Fakfak itu ada sekitar 36 orang, kemudian di Kaimana itu sekitar 15 orang gitu. Dengan total penyaluran itu kalau tidak salah itu sekitar 250 jutaan lah, sekitar gitu, lumayan lah. Banyak ya Pak. Jadi sektornya itu semuanya sih memang masih semuanya pedagang gitu, pedagang eceran dan pedagang. Belum ada mungkin usaha-usaha yang lain gitu yang ini, padahal kan sebagaimana kita syaratnya tadi itu kan bisa aja kalau Mas Yusuf punya usaha apa di sini, pulsa atau apa, bisa mengajukan itu. Atau misalkan bisa catering atau apa, atau warung atau apa, seperti Mas Yusuf punya ini, nanti tinggal mengajukan. Syaratnya tadi kan nggak susah tuh, punya NIK, NIK dan belum mendapatkan pembiayaan lain dari pemerintah gitu Mas Yusuf. Siapa tahu kedepannya berminat gitu. Nah, mungkin Sobat Mantap ada yang berminat untuk penyaluran UMI ya Pak. Ya, bisa. Nah, tapi siap-siap untuk disurvei ya Pak. Surveinya ya gitu Pak. Kemudian kita buat kedepannya Pak. Ya. Harapannya, dan buat yang sekarang juga, buat selama penyaluran UMI itu hambatannya bagaimana, dan buat ke depan harapan UMI gimana Pak? Mungkin terkait secara umum sih, kalau terkait dengan hambatan, dengan kendala ya, selama ini tidak terlalu besar ya, dan tidak terlalu dalam kendala ditemui, karena memang penyalur kita yang di Pegadaian Fakfak ini memang sudah berpengalaman terkait dengan hal tersebut Mas. Kemudian kan Pegadaian ini memang tadi kita belum sempat menyinggung ya, bahwa debitur itu tidak dilepaskan begitu saja Mas. Jadi dia ada semacam kayak pendampingan. Ini dilaksanakan oleh Pegadaian, dan itu sudah dilaksanakan terus menerus. Jadi betul-betul secara di lapangan itu memang sudah bagus gitu, sudah dilaksanakan demikian bagusnya oleh Pegadaian tersebut sebagai penyalur di Fakfak ini. Cuma yang menjadi problem utama kita ini, mungkin itu menjadi tugas kita ke depannya juga, itu bahwa UMI ini, kredit UMI ini belum dikenal secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi itu menjadi tugas bersama kita sebagai insan DJPB di daerah ini, untuk mengenalkan UMI itu ke mereka semua, khususnya para pelaku usaha kecil ini. Ini juga sekaligus menjadi harapan kita agar kemudian
agar para pelaku usaha ini semakin meningkat dan meningkat, sehingga sebagaimana tujuannya Umi tadi bahwa mereka bisa naik level gitu Mas. Kita kan sudah bahas tadi bahwa salah satu tujuannya Umi itu adalah mereka Upgrading. bisa naik level dari Iya. usaha kecil mikro ini menjadi UMKM. ke level berikutnya, naik level menjadi UMKM yang bisa mendapatkan bantuan permodalan itu, pembiayaan itu yang lebih besar lagi, yakni dari perbankan. Sehingga dan juga mereka bisa melahirkan pengusaha-pengusaha kecil gitu, atau pengusaha-pengusaha Siap. mikro yang kecil yang lebih banyak di sekitarnya begitu Mas. Gitu. Oh, mantap ya Pak. Jadi sebenarnya Umi ini sangat dari sisi tujuan atau apapun kalau di ini sangat mulia tujuannya gitu Mas. Masya Allah. Iya, gitu. Masya Allah. Nah, semuanya sudah dibahas Sobat Mantap. Mungkin Sobat Mantap terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan apa Ya. itu Umi dan sebagainya. Nah, besar harapannya Sobat Mantap bisa memahami dan mengimplementasikan dan juga ikut menyebarkan program pemerintah ke orang lain atau ke tetangga mungkin yang membutuhkan program ini. Oh iya Mas. Apa, Pak? Nanti mungkin untuk karena kita terbatas oleh waktu ya, Oh, iya. mungkin berikutnya kalau kita diberikan kesempatan atau podcast berikutnya kita akan memanggil mungkin narasumber kita mungkin dari pihak penyalur yang di Pegadaian. Langsung to the point ya. Ya, langsung mereka apa sih program-programnya Iya. kan mereka yang lebih tahu Lebih realnya tahu di ini. lapangan ya, Pak. Kemudian bisa juga nanti dari sisi debiturnya kita panggil kita mendatangi atau kita panggil beberapa debitur atau kita mendatangi langsung ke usahanya mereka, kita bisa selain bisa survei, kita bisa langsung juga melihat apa jenis usahanya. Waduh. Nah, itu bisa kita dari sisi mereka apa manfaatnya Lebih Umi ini mantap bagi ini, mereka. Pak. Iya, Lebih mantap. itu Mas. Oke, itulah program dari kami. Semoga dapat terrealisasi dengan cepat ya Pak, secara Iya, cepat ya Pak. Insya Allah, Iya. amin. Nah, sekian dari podcast kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.